Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Oke, di weekend ini ya, weekend yang jomblo-jomblo silakan mencari buruannya supaya tidak jomblo lagi nih. Oke, untuk mengisi konten di weekend ini kita ada beberapa PR ini ya. Ya, sebelumnya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran karir, kelancaran rezeki, aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu, terutama kelancaran weekend yang lagi ngedate, yang lagi honeymoon. Nah, ini beberapa PR. Yang pertama A12 ini bootloop. Nah, ini yang nulis Bini nih, jadi tulisannya bootloop, mestinya kan tulisannya BOT bootloop. Kemudian ini Realme C2 LCD ya, kita bahas satu persatu ini karena kalau sekaligus tentunya kan nggak bisa ya. Dan ini satu lagi keluarga Samsudin, Samsung A02, ini yang biasanya ya, bukan A02s ya. Samsung A02 ini informasi yang kita dapat dari pemiliknya, ini katanya sih nggak bisa dicas. Kita coba cek dulu ini dengan USB cas, kira-kira ada respon apa enggak. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Loh, tapi ini kalau dirasa-rasa dari lubangnya masih perawan, kayak masih keset ini. Tapi memang tidak terhubung ya sama sekali, tidak ada respon sama sekali. Ini handphonenya pas kita terima dalam kondisi mati ya. Nah, untuk teknisi pemula ini perlu diperhatikan ya, kalau kita menerima konsumen, kita terangkan, kita cantumkan sesuai yang kita dapat ya di saat datangnya barang itu. Ya, sekalipun ini permintaannya kan untuk pergantian charger, tapi dalam kondisinya kan mati. Jadi ya tulis saja, kalau saya sih tipsnya itu di nota ditulis bahwasanya HP ini matot, kemudian ada tambahan minta ganti charger, seperti itu. Karena terkadang juga ada yang pemahaman dari customer itu HP-nya tidak bisa dicas, tapi ternyata setelah kita cek memang benar-benar matot ya kondisi handphonenya. Jadi itu perlu diingat supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke nih, tapi yang jelas ini untuk kasusnya Samsung A02 ini tidak bisa dicas. Nah, tadi juga kita cek satu lagi nih ya, biar tidak penasaran dengan USB yang satunya ini. Ini kan ada dua USB nih, kita cek dengan yang satunya kira-kira normal apa enggak. Nah, ini ya tidak terhubung ya dua-duanya. Kita tes dengan dua USB, memang tidak ada respon sama sekali ini. Nah, ini kan kita coba nyalakan handphonenya, tidak mau hidup ya. Nah, dalam kondisi mati ini apakah memang benar-benar baterainya yang habis karena memang tidak bisa dicas, atau memang handphonenya yang benar-benar mati? Ya, tentu kita pastikan dulu ini kondisi handphonenya. Kita bongkar dulu ini ya. Jadi itu hal penting ya, kita sebagai teknisi pemula terutama itu. Sekarang kita akan bongkar handphonenya, kemudian kita adakan penyelidikan dan juga penyidikan untuk kasus handphone ini. Oke, untuk handphonenya sudah terbuka. Dari fisik awal memang masih rapi nih ya. Ini karena dalam kondisi mati, kita pastikan dulu ya baterainya ini. Beda kalau kita mendapati kasus not charger yang handphonenya masih hidup, kita ya langsung fokus ke arah ini charger ya. Tapi karena kondisinya mati, kita mesti pastikan dulu apakah handphonenya hidup atau tidak. Di samping itu juga kan ini kita mengetes untuk kapasitas baterainya ini ada berapa, kira-kira kuat apa enggak. Itu sebagai informasi kepada customer supaya tidak ada dusta di antara kita. Ternyata ini ngumpet, ini bautnya satu ini mojok. Sekarang kita akan cek baterainya dulu, ini kapasitasnya ada apa enggak. Kalau misalkan kapasitasnya ada, berarti kan ada isi, mestinya bisa nyala handphone. Kita setting di 20 volt ya.
kita tempatkan positif di positif, negatif di negatif. Kira-kira ada nilai apa enggak? Nah, di sini ada nilai ini ya. Memang 3,2 kurang ya. Minimal baterai itu 3,7 kapasitasnya. Di sini ada 3,2 ya, ada isi tapi tidak mampu ya untuk menyalakan karena minimal 3,7. Berarti kita injek dulu nih sebentar nih. Jadi kita jangan mengarah ke konektor dulu ya, karena kondisi datang itu kan posisinya mati. Kita pastikan dulu handphonenya hidup apa tidak. Ini kan kenyataan fakta yang ada, baterainya lemah ya. Tadi kita cek kapasitasnya itu cuma 3,2. Nah, kita injek dulu. Injek ini tidak perlu lama ya, cukup 2 menit 3 menit. Oke, sambil menunggu 2-3 menit kita skip dulu atau saya percepat untuk videonya. Oke sobat semua, kita lanjut lagi ya. Dan ini baterainya sudah kita injek lebih dari 10 menit ini ya, bahkan mungkin 15 menitan. Udah kita aktivator. Ini mestinya ada isi ya, mestinya nambah. Kita coba aja cek langsung ya. Kita tempatkan lagi testernya di 20 volt. Oh, ini masih 36 ya. Ini baterainya kok lama banget ya diisinya ya. Padahal pakai aktivator ini cuma naik berapa tadi? Cuma naik 0,2% ya. Ini sebenarnya kurang ya, 3,6 itu. Tapi kita coba cek aja nih. Padahal ini lama, ini lebih dari 10 menit ini kita aktivatornya. Kita coba tes, nyalakan dulu ini. Kita pastikan dulu ya untuk kondisi handphonenya itu. Nah kan, oh nyala ya. Nah berarti ini fix nih, handphonenya nyala ini. Karena emang ini penting banget ya, memastikan kondisi handphone yang datang dalam kondisi mati, kemudian customer meminta pergantian charger. Itu penting banget, pastikan dulu kondisi handphonenya hidup atau tidak. Itu sangat penting karena sering banget terjadi itu ya, customer minta ganti konektor, kondisi handphonenya mati, tapi ternyata setelah dicek memang benar-benar mati handphonenya itu. Jadi kita jangan terjebak ya. Kita tunggu nih kira-kira sampai ke menu enggak ini. Oh sampai ya, ini sampai ke menu. Berarti fix untuk handphonenya normal. Kalau sudah positif normal, kita baru fokus ke bagian chargernya ini. Sekarang kita akan coba cek dulu ini, kira-kira 5 voltnya keluar apa enggak ini di bagian konektor ini ya, soket ya. Di bagian soketnya ini kita hubungkan. Jadi kita ukur dengan secara aktif. Kita hubungkan chargernya. Memang di USB cas memang tidak terhubung sama sekali ya. Kemudian kita tes apakah 5 voltnya itu keluar apa tidak. Enggak ada sama sekali ya, enggak keluar sama sekali. Kita coba balik nih, barangkali kebalik. Enggak ya. Berarti kita fokus di bagian konektor ini, karena memang tidak terhubungnya, benar-benar tidak nyampe ini. Ini untuk bagian kakinya di lem ini ya. Jadi kita mesti kelupas dulu ini lemnya, kita kerik dulu, tapi jangan terlalu keras ini ya, supaya tidak keras. Ini mengeriknya jangan ditekan ini, karena bisa lecet untuk papan PCB-nya itu. Jadi hanya sekedar mengelupas lemnya saja, sehingga di saat kita pengangkatan konektor ini tidak susah. Sekarang kita akan coba untuk mengangkatnya. Kita kasih ramuan ajaib dulu ini. Ini ramuan ajaib ini sangat penting ya. Untuk temperatur blower diatur di 350 kalau untuk solder saya itu. Untuk anginnya cukup di 2 atau 3. Dan perlu diketahui juga dalam pengangkatan jangan dipaksa. Kita ikuti dulu alur cairnya timah ini. Nah seperti ini ya, gampang banget.
Jadi jangan dipaksa, kalau dipaksa ya kadang jalurnya bisa rontok. Selanjutnya kita sedot dulu dengan solder wick supaya ini tempat kakinya berlubang. Jadi kalau kita mau memasang konektor yang baru itu tidak susah. Kita sedot dulu dengan solder wick seperti ini sampai berlubang, sampai tidak perawan lagi nih, untuk mempermudah pemasangan konektor yang baru. Dan untuk lebih meyakinkan juga bagian pin-pinnya kita bersihkan supaya jalurnya terlihat bahwasanya tidak ada yang putus atau juga mengelupas. Kita pastikan jalurnya aman, ini lancar jaya. Selanjutnya kita coba pasang konektor yang baru. Kira-kira ada apa enggak ya untuk konektor yang seperti ini. Tapi untuk tipe mikro seperti ini dengan kaki 5 bisa juga dengan persamaan ya, tidak mesti mirip banget. Kita cari dulu yang sekiranya sama. Wah, sepertinya kita masih banyak stok ini. Ini ori nih ya. Ternyata ada ya stok yang sama ini, bahkan ini kualitas ori ini. Anda beruntung. Tapi kita bersihkan dulu biar terkesan rapi. Ini bersih-bersih seperti ini kalau buat saya sangat penting ya. Ya sekalipun endingnya itu tidak terlihat, tetapi ya alangkah bijaknya tiap kerjaan itu kita lakukan serapih mungkin. Ya katanya kan rapih itu indah. Nah kalau sudah berlubang seperti ini kan enak ya, tinggal masukin. Nah oke. Tapi tentu kita sebelumnya kasih ramuan jahit lagi nih. Oke, kita tinggal masukkan aja, kemudian kita kasih timah satu persatu kaki-kakinya. Nggak usah banyak-banyak dan menumpuk ya. Oke, ini kalau sudah menempel. Ini buat teknisi pemula ini seperti ini mesti sering dilakukan ya, untuk membiasakan diri. Ya kalau tidak terbiasa, kata orang Indramayu siapa namanya ya, dege ya gitu tangannya. Makanya mesti dibiasakan ya. Kelihatannya sederhana, tapi kalau nggak terbiasa ya kadang ya seperti itu, grogi. Dan usahakan serapi mungkin, kalau bisa seperti tidak terlihat bekas gantian. Selanjutnya kita solder satu persatu untuk kaki-kakinya. Dan perlu diingat juga ini untuk kakinya, sekalipun bertetangga, ini jangan sampai satu sama lain itu akur ya. Jadi kalau konektor itu sekalipun bertetangga itu tidak boleh akur, karena kalau konektor akur ya bisa korslet. Tapi kita kalau dalam hidup bertetangga, kalau nggak akur ya malah korslet. Jadi kita pastikan di saat penyolderannya itu satu sama lain itu terpisah. Jangan sampai ada yang bergandengan tangan, karena itu sangat beresiko. Nah seperti ini ya, jadi tidak terlihat ya, serapih mungkin. Sekarang kita akan cek secara aktif. Jadi pengecekan secara aktif itu kita hubungkan arusnya, kemudian kita cek apakah 5 voltnya itu keluar atau tidak. Ini enaknya kita bersihkan dulu ya valve-nya biar jarum testernya menyentuh. Kita hubungkan ke charger, kemudian kita ukur. Kalau 5 voltnya itu keluar, kalau untuk tepatnya sih 5,2 ya, masih tetap di 20 volt. Kemudian kita hubungkan. Nah untuk positif negatif itu biasanya ujung sama ujung ya. Kita tes aja kira-kira keluar apa enggak nih 5 voltnya. Nah keluar ya 5,2 volt, berarti udah fix ini pemasangan konektor berhasil, artinya bagus, punya nilai 5,2, artinya arus sesuai dengan yang diharapkan, karena memang harus keluar ya 5 volt. 5,2 volt berarti ini sudah tidak ada masalah lagi konektor. Sekarang kita tes. Jadi untuk memastikan konektor benar atau tidak, nggak usah bingung-bingung ya, nggak usah pusing-pusing. Kalau misalkan kita ukur itu keluar 5 voltnya ya berarti sudah fix.
konektornya itu normal. Oh, ini nggak mau masuk, susah amat masukin ini. Kita rapikan semuanya. Kalau misalkan di sini konektor 5 voltnya sudah keluar, namun misalkan tetap tidak bisa dicas, itu kita mesti tracking ya jalur pibas yang ada di sini. Sekarang kita tes dengan USB cas. Kira-kira konsumsi arus yang didapat itu kira-kira berapa, kita perhatikan ya untuk monitornya ini. Dan kalau yang normal mesti di atas 1 ampere. Kita tes, wow, istimewa ya. Oke, kita lihat 1,6 ya, udah muncul nih ya gambar petirnya. Dan ini konsumsi arusnya juga sudah normal 1,6 ampere. Itu konsumsi arus yang bagus. Oke, istimewa ya, berarti sudah fix. Permasalahan Samsudin A02 ini ada di bagian konektor. Oke, sudah ada nilai 8%. Selanjutnya tinggal rapikan, kemudian tulis nota. Oke, handphonenya sudah rapi. Sekarang kita tes ulang untuk lebih meyakinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, istimewa. Oke, konsumsi arusnya masih stabil ya, 1,6, dan tampil gambar petir, notifikasi petir. Oke, nambah ya, baru nyolok udah nambah ini. Belum dilepas sudah nambah ini. Oke sobat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.